Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggreni dengan NIM 220305500001 dari kelas A Gizi 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Nah, perawatan dan pengobatan gizi buruk terdiri dari 4 fase penting yang dirancang untuk menangani kondisi balita secara komprehensif. Masing-masing fase memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Yang pertama itu fase stabilisasi. Nah, fase ini adalah fase awal dalam tata laksana gizi buruk, di mana fokus utamanya adalah menstabilkan kondisi balita yang biasanya berlangsung selama 1 sampai 2 hari. Namun, bisa diperpanjang hingga 1 minggu tergantung pada kondisi klinis anak. Pada fase ini, berbagai parameter vital balita seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu tubuh, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan makanan, frekuensi, defekasi, konsistensi, feses, volume urin, serta berat badan dipantau secara ketat. Makanan yang diberikan pada fase ini rendah energi dan protein untuk menghindari kelebihan beban metabolik. Nah, yang kedua yaitu fase transisi. Fase ini merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi menuju fase rehabilitasi. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada tubuh balita untuk beradaptasi terhadap peningkatan asupan energi dan protein secara bertahap. Fase ini biasanya berlangsung selama 2 sampai 3 hari, di mana pemberian kalori ditingkatkan, tetapi tetap hati-hati untuk memastikan tubuh balita tidak mengalami kesulitan metabolik akibat peningkatan beban makanan. Nah, yang ketiga ada fase rehabilitasi. Nah, pada fase rehabilitasi, pemberian makanan dengan energi tinggi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan kejar atau catch-up growth. Dalam fase ini, kebutuhan energi ditingkatkan menjadi sekitar 150 sampai 150 sampai 220 kilokalori atau kgbb per hari dengan menggunakan makanan formula khusus seperti F100 atau RUTV atau Ready to Distributed Food yang kaya energi dan protein. Nah, fase ini dapat dilakukan di layanan rawat jalan atau rawat inap tergantung pada fasilitas yang tersedia dengan lama perawatan sekitar 2 sampai 4 minggu. Keberhasilan terapi dimulai dari peningkatan berat badan balita. Nah, yang keempat itu fase tindak lanjut. Fase ini adalah fase pemulihan lanjutan setelah balita keluar dari perawatan. Pada fase ini, balita tetap diberikan makanan yang mengandung energi tinggi, baik dari makanan keluarga yang diperkaya ataupun melalui pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Pemantauan berat badan status gizi balita tetap dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa pertumbuhan kejar terus berlangsung hingga mencapai status gizi yang normal. Nah, yang kedua ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Menurut WHO, merekomendasikan 10 langkah yang harus dilakukan dalam perawatan anak balita yang mengalami gizi buruk. Langkah-langkah ini dirancang untuk menangani kondisi anak secara komprehensif, baik dari segi medis, gizi, maupun stimulasi perkembangan. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Anak-anak dengan gizi buruk sangat berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula rendah. Jika fasilitas tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua balita gizi buruk harus dianggap mengalami hipoglikemia. Penanganan dilakukan dengan segera memberikan 50 ml larutan glukosa 10% secara oral atau 1 sendok teh gula pasir dicampur dengan 50 ml air. Balita tidak mampu minum diberikan larutan glukosa melalui pipa nasogastrik. Nah, yang kedua ada mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia sering terjadi pada balita gizi buruk akibat rendahnya cadangan energi dalam tubuh. Hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh turun di bawah 36 derajat Celcius dan dapat memperburuk keadaan balita, terutama jika disertai hipoglikemia. Untuk mengatasinya, balita harus dibalut dengan pakaian hangat dan selimut, termasuk penutup kepala, serta dijauhkan dari
lingkungan dingin. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan secara teratur. Nah, ada pun yang ketiga, yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Balita dengan gizi buruk seringkali mengalami dehidrasi, terutama jika mereka juga menderita diare. Untuk penanganan dehidrasi digunakan larutan khusus yang disebut Resomal atau Rehydration Solution for Malnutrition yang memiliki kandungan natrium yang lebih rendah dan kalium yang lebih tinggi dibandingkan oralit biasa. Cairan ini diberikan secara bertahap baik melalui oral ataupun pipa nasogastrik jika anak tidak bisa minum. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada balita gizi buruk sering terjadi gangguan keseimbangan elektrolit, terutama kekurangan kalium dan magnesium. Untuk memperbaiki kondisi ini diberikan larutan mineral mix yang mengandung kalium, magnesium, dan zinc yang dicampurkan ke dalam makanan atau cairan seperti Resomal atau formula F75 dan F100. Selanjutnya yaitu mengobati infeksi. Nah, balita dengan gizi buruk sangat rentan terhadap infeksi karena kekebalan tubuh mereka yang rendah. Nah, gejala infeksi seperti demam mungkin tidak selalu terlihat. Oleh karena itu, semua balita dengan gizi buruk harus dianggap memiliki infeksi dan diberikan antibiotik spektrum luas. Nah, pada balita usia di atas 6 bulan yang belum diimunisasi, imunisasi campak diberikan sebelum balita keluar dari perawatan. Selanjutnya yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Nah, defisiensi vitamin dan mineral hampir selalu terjadi pada balita gizi buruk. Namun, zat besi tidak diberikan pada fase awal atau stabilisasi dan transisi karena dapat memperburuk infeksi. Nah, zat besi baru diberikan ketika anak sudah memasuki fase rehabilitasi. Suplementasi vitamin A harus diberikan jika ada tanda klinis kekurangan vitamin A atau jika balita pernah terkena campak dalam 3 bulan terakhir. Nah, selanjutnya itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Pada fase stabilisasi dan transisi, makanan yang diberikan memiliki energi dan protein rendah untuk menghindari beban metabolik yang berlebihan. Pada fase transisi secara bertahap asupan kalori ditingkatkan agar tubuh balita mulai beradaptasi. Nah, selanjutnya yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi, balita diberikan makanan dengan energi tinggi agar pertumbuhan kejar dapat terjadi. Pemberian makanan dilakukan dengan formula F100 atau RUTF, disertai makanan tambahan lain yang padat energi dan protein. Pemantauan dilakukan untuk melihat kenaikan berat badan yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Balita dengan gizi buruk seringkali mengalami keterlambatan perkembangan mental dan fisik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan stimulasi mental dan emosional yang memadai. Kegiatan bermain, interaksi sosial, dan stimulasi sensorik sangat penting untuk membantu perkembangan anak kembali normal. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat penting dalam proses ini. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan tindak lanjut setelah perawatan. Nah, setelah balita keluar dari perawatan, pemantauan tumbuh kembang serta asupan makanan harus tetap dilakukan. Balita harus dipantau secara berkala oleh petugas kesehatan untuk memastikan bahwa pertumbuhan kejar terus berlangsung dan tidak ada kekambuhan. Baik, itu tadi pemaparan materi tugas dari Isu Mutahir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.